Halo sobat anime Weekend Magic Emperor. Ini siapa nih malam minggu keluar-keluar? Hujan. Dah yuk langsung aja kita gasket. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Ivan yang di depan-depanan dengan pangeran pertama dari gerbang kaisar. Tensi keduanya telah meningkat hingga tensi pertarungan. Ketika pangeran sudah kalah dalam bertaruh dengan Zovan, memaksa pangeran harus membuang harga dirinya untuk melakukan inisiasi menyerang, dan beruntung serangan itu dapat dihindari oleh Ivan. Melihat serangan pertamanya dapat dihindari, tentu saja membuat pangeran murka dan berujar, "Oi Zovan, apakah kau hanya dapat kabur-kaburan, hah?" Melihat pertarungan telah dimulai, kini dari atas sana ada sosok misterius itu juga yang masih menantikan pertarungan ini sejak minggu kemarin. Doi pun menyadari sepertinya keduanya, yaitu Zovan dan juga Huang Fuqitian, sepertinya secara alami mereka berdua ini berimbang satu sama lain untuk saat ini. Bahkan Doi juga dapat mengambil kesimpulan sepertinya kedua bocah ini merupakan bocah-bocah jenius yang akan terlahir setiap 10.000 tahun sekali. Dan jika pertarungan terjadi lebih intens dan saling membunuh di antara keduanya, ini akan sangat disayangkan jika salah satu di antaranya ada yang mati. Bahkan sosok misterius ini juga sempat berpikir untuk memungut kedua bocah itu daripada harus membiarkan keduanya saling bunuh-membunuh. Tapi Doi juga tahu satu hal, kalau sebuah gunung tidak mungkin ditinggali oleh dua harimau. Karena sepertinya sejauh pengamatannya, Doi tahu dan melihat kalau Zovan dan juga Huang Fu adalah sosok musuh alami dan pasti akan terus bertarung, cepat atau lambat. Dan melalui kesempatan ini juga, pria misterius ini ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan lebih kuat di antara keduanya dan akan membawa pemenang itu bersama dirinya. Sedangkan di arena pertarungan sendiri, saat ini Huang Fu yang telah berdiri kokoh di tengah-tengah, Doi juga sempat berujar kepada kroco-kroco lainnya untuk segera bertindak dan jangan bengong. Oi, cepat kalian semua bertindak, tangkap semua para kroco-kroco musuh ini. Dan itu tentu saja membuat naga jahat lainnya pun ternotis akan perintah dari pangeran. Dan mereka juga mulai bergerak, dan itu disadari oleh Yunhai kalau situasi akan mulai berbahaya mulai saat ini. Bahkan di sini Yunhai juga sadar kalau saat ini posisi mereka tidak dalam kondisi yang menguntungkan karena formasi tempur mereka saat ini telah dikacaukan oleh sekelompok monster buaya darah yang sebelumnya telah diusir oleh Zovan. Karena emang saat ini kondisi kelompok mereka, yaitu aliansi Zovan, telah terkepung dari segala sisi. Bahkan di sini aliansi jahat mereka sungguh sangat percaya diri dapat menekan pasukan Yunhai, mengingat mereka memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun menyadari satu hal, kalau memang aliansi miliknya ini adalah beban. Karena jika mereka, para kroco-kroco itu tidak ada di tempat ini, seharusnya dirinya dapat kabur dalam pertarungan yang tidak menguntungkan ini. Bahkan di sini Ivan pun juga menganggap para kroco-kroco ini adalah beban yang bisa saja dapat mengancam nyawanya. Sedangkan untuk pangeran sendiri yang melihat Ivan bengong, Doi berujar, "Oi Zovan, lihatlah bagaimana cara aku akan menghancurkan para kroco-kroco milikmu itu." Kau ingin menghancurkan para kroco-kroco? Sambut dari Ivan. Jika kau ingin menghancurkan mereka, seharusnya kau telah bergerak melakukannya, bukan? Tantang dari Zovan ini. Mendengar tantangan itu membuat pangeran pun tertawa yang membuatnya juga berujar, "Ya, dulu aku sungguh benci jika harus menyentuh mereka secara langsung. Tapi sekarang setelah kau ada di sini, semua telah berubah." Sambut dari pangeran, karena tuan muda ini sungguh sangat senang untuk menghancurkan para kroco-kroco itu di depan matamu. Tambah dari pangeran yang membuat Ivan pun berujar, "Oi, dasar pangeran kampret." Sedangkan di dalam hatinya, sesuai dengan apa yang dipikirkannya, Ivan pun tahu kalau si kampret Huang Fu ini pasti sengaja membiarkan para kroco-kroco itu tetap hidup karena mereka ingin menggunakan aliansi Ivan sebagai beban untuk menekan dirinya. Yang membuat Ivan pun juga berujar, Oi, dasar bocah kampret kuning. Apakah kau pikir aku benar-benar akan membiarkan para kroco-kroco itu menyeretku dan mulai membebani diriku?" Tantang kembali dari Zovan. Benarkah? Sambut dari pangeran, dan tiba-tiba saja di sini pangeran pun bergerak dengan sangat cepat ke arah para kroco-kroco itu dan berniat untuk menghancurkan mereka. Iya, di sini pangeran pun sebenarnya melakukan ini hanya untuk memancing Zovan, dan hampir saja serangan yang dilepaskan oleh Zovan mengenai pangeran.
Tapi sayangnya serangan itu pun yang dilepaskan oleh Zovan dapat dihindari oleh pangeran, yang membuat pangeran pun pada akhirnya merasakan serangan pertama yang dilepaskan oleh Zovan, dan itu membuatnya tertawa. Dalam kondisi itu juga, di sini pangeran pun tidak tinggal diam. Setelah diserang, Doi pun kini bersiap untuk melakukan counter dengan tinjunya, yang membuat Ivan pun yang melihat itu, ia cukup tersentak dan BAM! Serangan keras pangeran pun dilepaskan ke arah dirinya. Dan serangan gila itu dapat menghancurkan mereka semua yang ada di dekatnya. Dan serangan gila itu juga menyadarkan Ivan tentang kekuatan yang dimiliki oleh pangeran. Di sini, Ivan pun juga sempat berpikir kalau kekuatan bocah kuning ini sungguh gila. Dan jika aku bertarung secara gegabah, bisa-bisa aku mati hanya dengan tinju sederhana itu. Sedangkan di bawah sana, pangeran pun juga berujar, "Oi Zovan, aku ingin melihatnya. Berapa lama kau bisa menahan kekuatanku?" Ujar pangeran dengan penuh emosi, yang membuat Ivan pun sedikit kesal di hatinya dan mulai melakukan inisiasi untuk menyerang ke arah si kampret kuning itu juga. Dan untuk pangeran sendiri, Doi pun tidak sedikit pun lengah dan tidak menganggap Ivan sebagai kroco. Tapi sungguh terkejutnya dirinya ketika tiba-tiba saja Ivan telah menghilang dari pandangannya dan telah berada di dekat tubuhnya, dan BAM! Tendangan keras pun dilepaskan oleh Zovan. Tapi sayangnya serangan dari Zovan itu dapat dihentikan dengan sangat mudah oleh pangeran, yang membuat pangeran pun berujar, "Oi, jangan terburu-buru bocah." Dan benar saja, kini giliran pangeran lah yang akan melakukan counter dengan tinju yang telah dilapisi oleh ki yang super kuat di tangannya, yang membuat Ivan pun Doi tahu kalau serangan itu sungguh berbahaya, dan BAM! Serangan counter pangeran pun sungguh dahsyat yang dapat menghancurkan daratan yang ada di bawah sana. Tapi beruntung di sini Ivan pun masih dapat menghindarinya, dan membuat pangeran pun berujar, "Oi, meski kau dapat memukulku dengan keras dan juga menghindar, tapi jangan kau pikir kau bisa melakukan trik murahan itu terus-menerus, dasar kampret." Sedangkan untuk Ivan, Doi pun masih bersiap untuk serangan selanjutnya yang akan dilepaskan oleh pangeran. Dan benar saja, jual beli serangan di antara mereka pun terus berlanjut, yang membuat para kroco-kroco ini hanya dapat melihat pertarungan gila itu dari jauh. Bahkan di sini bocah hijau ini berujar, sepertinya Zovan cukup kesulitan dalam menghadapi Huang Fu Kitian. Ya, Zovan sungguh kesulitan dalam menghadapi kekuatan dari naga kuning gila itu. Sedangkan untuk gadis cantik cucu, Doi pun juga sadar kalau di sini Zovan sepertinya mencoba untuk menahan bocah Huang Fu itu, karena memang keberadaan mereka di tempat ini hanya sebagai beban. Maka dari itu mereka harus segera pergi dari tempat ini. Ya, di sini Yunhai pun paham, tapi sayangnya di sini mereka juga telah tertahan oleh kekuatan para kampret-kampret aliansi dari naga jahat. Karena emang mau bagaimanapun mereka ini kalah jumlah dalam menghadapi para kampret-kampret ini. Dan itu membuat Yunhai pun bertanya, apa yang harus mereka lakukan untuk dapat keluar dari kepungan para aliansi jahat ini. Yang membuat ketiga bocah bangsawan ini pun sempat terdiam sejenak tentang apa yang harus mereka lakukan. Lantas di sini cucu pun juga memiliki suatu ide gila, dan ia bertanya apakah dua rekannya ini membawa binatang spirit milik mereka. Dan itu pun sempat menotis kedua rekannya ini kalau mereka masih memiliki kekuatan lainnya yang dapat memberikan perbedaan kekuatan. Maka dari itu di sini cucu pun meminta kepada mereka berdua untuk melepaskan binatang spirit milik mereka. Di sini cucu meminta kepada mereka untuk segera menggunakan bintang spirit itu untuk menghajar para kroco-kroco dan membuat jalan agar mereka dapat kabur dari tempat ini. Dan benar saja, kini gadis cantik cucu pun Doi pun mengeluarkan Nether Wind Falcon miliknya yang merupakan binatang spirit tingkat 5. Begitu juga dengan Tianxiang, Doi pun melepaskan binatang spirit tingkat 5-nya, yaitu Golden Cloud Leopard. Sedangkan untuk bocah Qianlong, bocah ini pun mengeluarkan binatang spirit tingkat 5 pula, yaitu Heaven Lava Snake. Dan benar saja, kini binatang spirit itu pun mulai menunjukkan aksi mereka dalam menghancurkan serangan para kroco-kroco. Dan itu cukup membuat jalan agar mereka dapat keluar dari tempat ini. Dan itu pun sungguh diyakini oleh gadis cantik cucu. Tapi mereka tiba-tiba saja ternotis ketika ada seseorang yang tertawa dan juga memanggil, "Oi, cucu. Kita ini semua sama-sama berasal dari 7 bangsawan agung. Dan apa kau pikir cuman kau dan aliansimu saja yang memilikinya? Kuharap kau tidak meremehkan kami, karena keluarga kami tidak lebih rendah daripada keluarga bangsawan kalian." Karena benar saja, BAM! Kini naga jahat dari lembah Yaoming pun mengeluarkan binatang spirit tingkat 5 miliknya, yaitu Flame Eagle, yang dapat memporak-porandakan aliansi milik Zovan. Begitu juga dengan naga beracun ini. Doi pun melepaskan binatang spirit tingkat 5-nya juga, yaitu laba-laba racun raksasa.
Lantas di sini bocah buntung dari hutan Harpy pun, yaitu bocah Lin ini, juga tidak mau kalah. Doi juga mengeluarkan binatang spirit miliknya, yaitu Nine Claw. Tapi sayangnya di sini bocah Lin itu tidak diajak dalam duel pertarungan binatang spirit. Waduh, kasihan. Sedangkan di sisi lain pertarungan masif pun terus berlanjut. Bahkan di sini cucu yang awalnya merasa telah di atas angin dan dapat kabur kini kembali berpikir kalau mereka saat ini berada di posisi yang tidak menguntungkan juga. Ketika para naga jahat lainnya ternyata memiliki binatang spirit tingkat 5 juga sama seperti mereka. Dan untuk lebih menekan pihak musuh, di sini cucu pun meminta kepada bawahannya dan juga ia bertanya kepada aliansinya, apakah di antara mereka ada yang memiliki binatang spirit tingkat 5 pula. Karena mereka harus segera kembali memimpin keadaan. Tapi sayangnya aliansi milik mereka hanya terdiri dari para kroco-kroco yang memang bukan bangsawan kelas atas, yang tidak mungkin memiliki binatang spirit seperti para tuan dan juga nona bangsawan agung itu. Dan itu juga baru disadari oleh gadis cantik cucu ini. Sedangkan untuk pangeran yang melihat pertarungan para kroco-kroco itu sejenak, Doi tidak menduga kalau ternyata para kroco-kroco itu kini malah mengeluarkan kartu truf milik mereka, yaitu binatang spirit. Padahal di sini pangeran pun sempat berpikir kalau mereka akan mengeluarkan binatang spirit itu nanti saat kondisi mulai genting. Namun sayangnya di sini pangeran pun juga berujar kalau apa yang dilakukan oleh para kroco-kroco itu tidak dapat memberikan efek apapun. Dan itu sempat membuat Ivan pun heran, Kenapa dan apa lagi yang direncanakan oleh si kampret ini lagi. Dan melihat Ivan yang ternotis membuat pangeran pun bertanya, kenapa? Apakah ini mengganggumu? Dan untuk membuat Ivan tambah kesal dan juga panik dalam upayanya untuk melindungi para kroco-kroco itu, di sini pangeran pun melakukan hal yang sama. Doi akan mengeluarkan binatang spirit miliknya dan Doi pun mengeluarkan Flame Lion King. Dan tentu saja itu cukup mengejutkan mereka semua. Karena itu adalah binatang spirit tingkat 6 yang memang sudah di luar batas wajar para tuan muda ini. Bahkan hanya dengan raungannya saja dapat membuat mereka semua tertekan. Di sini gadis cantik cucu pun yang melihat binatang spirit milik pangeran, Doi pun sadar diri. Jika binatang spirit itu telah turun dalam medan perang, sudah pasti binatang spirit miliknya tidak akan bisa berbuat apa-apa, bahkan dapat dibunuh dengan sangat mudah. Dalam arti lain, apakah kita sudah kalah dalam perang ini? Sedangkan untuk para naga-naga jahat lainnya, mereka pun menyadari kalau ini adalah kemenangan untuk mereka. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun hanya dapat berjalan dan juga memantau sekitar. Bahkan di sini pangeran pun juga berujar kepada Ivan, "Oi bocah, apakah kau benar-benar akan pergi? Maka siapa yang akan menahan diriku dalam menghabisi para kroco-kroco itu?" Sedangkan di dalam hati, pangeran pun juga merasakan sensasi yang sangat luar biasa di tubuhnya. Doi merasakan adrenalinnya memuncak. Doi merasa pada akhirnya Ivan akan takluk di tangannya. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun berujar di dalam hati tentang apa yang harus ia lakukan. Karena apapun yang akan ia lakukan, di sini Ivan telah kalah dalam permainan ini. Karena Doi memiliki beban yang banyak dan tidak berguna itu. Namun tiba-tiba saja cincin yang ada di tangannya pun mulai bereaksi, bergetar yang membuat Ivan pun sadar apakah anak angkatnya yaitu Xiaoir mulai bereaksi dan juga bersemangat. Di sini Ivan pun juga menyadari akan suatu peristiwa dulu. Kalau dulu Flaming Lion King adalah hewan suci yang telah membunuh induk dari Xiaoir. Ivan pun juga menyadari kalau pada saat itu bukan Xiaoir lah yang bertarung, tapi rasa dendam yang ada di dalam naluri dari Xiaoir itu pasti akan tetap ada. Karena rasa benci itu sungguh mendalam atas apa yang telah dilakukan oleh singa api itu kepada induk dari Xiaoir ini. Dan itu juga menyadarkan Ivan akan suatu hal. Tapi di sini Ivan pun juga sedikit ragu, karena mau bagaimanapun saat ini Xiaoir masih berada di ranah bintang spirit tingkat 4. Dan bagaimana bisa Xiaoir akan bertarung dengan bintang spirit tingkat 6. Tapi di sini Ivan pun juga tahu kalau di sini Xiaoir tidak perlu sampai harus membunuh lawannya, hanya perlu untuk sedikit membalaskan dendam, dan itu tidaklah buruk. Maka dari itu Ivan pun berujar kepada pangeran, Oi, Huang Fu Kitian, aku pikir aku tidak bisa membelah diriku menjadi dua, tapi apakah kau tahu kalau aku juga memilikinya? Xiaoir, keluarlah kau. Dan dari dalam cincin dimensi miliknya, keluarlah seekor binatang suci tingkat atas pula. Dan itu cukup mengejutkan banyak pihak tentang binatang spirit apa yang akan dikeluarkan oleh Zovan dan Xiaoir pun keluar yang merupakan binatang suci Thunderbird tingkat 6. Ya, penampilan dari Xiaoir ini memang sama seperti milik pangeran yang merupakan sama-sama binatang suci tingkat 6. Dan itu juga mengejutkan banyak pihak, karena mereka tidak menduga kalau ternyata Ivan memiliki binatang spirit tingkat 6 pula, yang artinya kondisi pertarungan akan kembali seimbang.
tapi hal itu pun lalu dibantah oleh naga Yao Ming ini. Doi berujar kalau hewan spirit milik Ivan itu belum sempurna. Ya, walaupun Xiaoir merupakan binatang suci tingkat 6, tapi level kultivasinya hanya setara dengan binatang roh tingkat 4. Karena memang saat ini Xiaoir belum tumbuh dewasa. Dan itu jelas merupakan Thunderbird yang belum dewasa, dan itu bukanlah lawan yang seimbang untuk Flame Lion milik pangeran. Bahkan menurut bocah ini juga, Thunderbird yang dewasa saja belum tentu dapat menjadi lawan yang seimbang bagi singa api itu. Dan itu juga membuat si kampret buntung itu pun sempat menghina Ivan. Doi mengira kalau Ivan sungguh frustasi hingga memaksakan binatang suci tingkat 6 yang belum dewasa untuk segera bertarung dengan Flame Lion dewasa. Dan hal itu juga disadari oleh cucu. Doi berpikir demikian pula. Dan hal senada juga dipikirkan oleh pangeran. Doi bertanya-tanya di dalam hati apakah Ivan benar-benar telah putus asa hingga mengirimkan binatang suci yang belum dewasa untuk dapat terlibat dalam pertarungan yang mengerikan ini. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun tahu kalau dirinya tidak akan memaksa binatang suci miliknya untuk bertarung, tapi ini adalah kehendak dari Xiaoir itu sendiri. Bahkan di sini, Ivan sendiri saja Doi tidak tahu kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Xiaoir. Karena saat itu Doi harus berkultivasi sendiri dan membiarkan Xiaoir tumbuh diasuh oleh Gusantong. Tapi di sini, Ivan pun juga menyadari akan ada satu hal. Binatang suci tingkat 6-nya yang belum dewasa saja, bahkan kekuatannya hanya setara dengan binatang suci tingkat 4. Secara umum memang tidak akan sanggup untuk dapat melawan binatang suci tingkat 6. Bahkan itu tidak ada bedanya dengan menantang maut. Tapi melihat sepertinya Ivan juga memiliki keraguan di hatinya, membuat pangeran pun yang melihat Ivan. Ia sempat berpikir apakah jangan-jangan bocah ini, Soaring Demon ini benar-benar tidak lagi memiliki rencana gila? Maka dari itu, kali ini bocah itu pasti tidak memiliki jalan untuk kabur lagi. Dan untuk saat ini juga, Xiaoir pun juga berhadapan dengan singa api itu. Bahkan di sini untuk Xiaoir sendiri, Doi pun tidak ada menunjukkan tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Bahkan Doi dapat melesat dengan sangat cepat di sekitaran singa api itu, yang membuat singa api itu pun sempat terdiam sedikit sejenak. Dan sepertinya ia juga telah menyiapkan sesuatu di mulutnya, dan BAM! Tiba-tiba saja singa api itu pun melepaskan sihir api yang sangat besar ke arah Xiaoir. Dan beruntung serangan pertama itu dapat dihindarinya dengan sangat mudah. Dan untuk Ivan yang melihat hal itu, Doi pun menyadari kalau Xiaoir ini berbeda. Doi dilahirkan dari petir ungu yang jelas memiliki kecepatan yang lebih dari singa api itu. Maka dari itu, dari segi kecepatan, Xiaoir dapat dengan sangat mudah menghindari semua serangan-serangan milik singa api itu. Tapi di sisi lain, di sini pangeran pun juga berujar, "Oi Zofan, apakah kau pikir dengan kecepatan yang dimiliki oleh binatang suci milikmu itu tidak dapat diimbangi oleh singa api milikku? Kupikir kau telah salah bocah, dan seharusnya kau tahu binatang suci itu milik siapa." Dan benar saja, kini singa api itu pun kembali menyiapkan suatu serangan di mulutnya dan BAM! Kembali melepaskan fireball ke arah Xiaoir dalam jumlah yang sangat banyak yang memaksa Xiaoir harus menari-nari di udara. Membuat pangeran yang melihat itu ia berujar, "Oi, kau lihat kemampuan yang dimiliki oleh singa api itu. Dia memiliki keterampilan yang begitu baik. Dan kau yang memiliki binatang suci masa tidak tahu? Masa kau tidak tahu tentang hal keterampilan? Dan asal kau tahu seorang master yang dapat melatih binatang spiritual dengan baik, maka master itu dapat membuat binatang spiritualnya itu menjadi lebih OP lagi. Karena aku tahu singa apiku itu sungguh lambat dalam mengejar target yang bergerak. Maka dari itu aku melatihnya dengan teknik yang aku miliki, yang dapat menutupi kelemahannya dalam menyerang target yang memiliki kecepatan." Ya, di sini Ivan pun hanya dapat terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran. Karena untuk Ivan sendiri ternyata ia memang tidak tahu. Doi tidak tahu tentang hal itu karena sejatinya Doi adalah seorang kultivator tunggal yang tidak pernah memiliki binatang spiritual sebelumnya. Maka dari itu Doi tidak tahu tentang apa yang dimaksud oleh pangeran ini. Tapi yang Ivan pahami adalah kalau pertarungan binatang roh ini adalah keputusan dari Xiaoir itu sendiri. Maka dari itu sebagai master dari Xiaoir itu, di sini yang dapat dilakukan oleh Ivan hanyalah percaya dan juga memberikan dukungan. Dan untuk apapun resikonya yang akan terjadi, maka Xiaoirlah sendiri yang harus menanggungnya. Karena di sini Ivan pun mengasuh Xiaoir dengan jalan iblis yang tidak boleh terikat dengan apapun. Sedangkan dalam pertarungan binatang roh, kini singa api itu pun kembali menyiapkan suatu serangan besar ke arah Xiaoir. Dan benar saja, BAM! Singa api itu pun melepaskan fireball yang sungguh besar ke arah Xiaoir yang sudah tidak dapat berpindah tempat. Karena saat ini ternyata di tubuh Xiaoir telah dikelilingi oleh api-api yang dapat melayang. Dan BAM! Terjadilah ledakan super dahsyat. Dan sesuai alur cerita dari Magic Emperor di sini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Bye. Makasih.